Oke, aku admit ya bapaknya. Allah Akbar. Novel, ini dulu, jangan lupa on cam dulu. Oh iya. 1, 2, 3. Cat on cam, Cat. Udah. Tinggal Novel. Udah ya, admit ya. Tinggal aja. Langsung masukin. Oke, 1, 2, 3. Loh, kok orangnya hilang? Assalamualaikum Bapak John, selamat pagi. Selamat pagi Bapak John. Oh, Bapak tidak mendengar suara, guys. Ini suaraku kedengaran nggak ke kalian? Halo? Terdengar. Halo. Kedengaran Put ya aku. Dengar. Office atau jaringan Bapak? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Nggih, Iya, sampun. maaf. Tadi suaranya nggak keluar gitu, nggak dengar saya. Nggih, Gimana, apa kabar? Sehat ya? nggih Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya mungkin saya izin memulai nggih Pak. Ya, monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam John warahmatullahi dan wabarakatuh. teman-teman semuanya. Perkenalkan Bapak, kami dari mahasiswa studi pembangunan kelompok 4 CSR atau kelas Corporate Social Responsibility. Jadi kami sebelumnya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak selaku pihak PT Genan yang bersedia kami wawancarai pada pagi hari ini sebagai syarat pemenuhan tugas akhir mata kuliah ini. Nah, tapi sebelum memasuki sesi wawancara, ya Pak, mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi mungkin dimulai dari saya. Perkenalkan Bapak, saya Puput Rosita, NRP 5033 2010-15, yang pada hari ini berkesempatan menjadi moderator yang memandu jalannya sesi wawancara. Nah, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya izinkan memperkenalkan diri juga. Nama saya Alia Ramatiwi dengan NRP 5033 2010-67. Baik, mungkin selanjutnya untuk saya, perkenalkan Pak, saya Anissa Izatul, bisa dipanggil Nisa dengan NRP 503-320-1045. Baik Pak, mungkin izin perkenalkan saya, nama saya Ahmad Sabila Rosyad dengan NRP 5333157. Ya, mungkin saya izin panggil Pak, saya Raffi Saron, NRP 503320.
Baik, dan rekan kami yang terakhir ada Naufal Koshi. Mungkin sekarang anaknya sedang berbentar. Oh ini. Halo Naufal. Halo Naufal. Halo. Ya, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oh ya, nama saya Naufal Kosigura Prasetya, NLP 5033 20101053. Baik, itu tadi merupakan anggota dari kelompok 4 Bapak. Nah, mungkin kita bisa memasuki langsung ke sesi wawancaranya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak sudah sudah berkenan ya, Pak? Atau masih ada yang dipersiapkan? Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Memang ada kemarin tuh perkenalan dulu. Nama saya John Patrick udah tertulis ya. Saya sebagai CSR-nya atau pelaksana program sosial di PT Tita Investama ya. Kita ada beberapa pabrik ya di Indonesia. Kebetulan saya di Sumatera Baratnya gitu. Tapi saya nggak tahu juga kenapa dipilih di Sumatera Barat ya, karena kalau di Surabaya tuh atau di Jawa Timur tuh ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 2 pabrik kita itu ya. Ya, saya udah dikonfirmasi oleh Bu Vina beberapa hari yang lalu. Ibu Yeni itu siapa? Sorry. Bu Yuni itu merupakan dosen kami. Bu Yuni ya. Ya, Bu Yuni ya, Bu Yuni. Jadi saya dapat informasi dari Bu Yuni, kebetulan ada teman Bu Yuni itu mitra kerja kita yang selaku pelaksana program CSR di Sumatera Barat gitu. Ya, saya pikir tadinya hanya 1-2 orang, rupanya banyak yang satu grup ya, satu kelompok 7 orang semuanya ya. Tapi tidak masalah. Tapi kalau boleh tahu ya, sebelumnya kenapa ya gitu. Seperti saya bilang tadi, itu kalau di Surabaya, di Sumatera, di Jawa Timur itu kan ada pabrik kita juga itu ya. Tapi kenapa dipilih untuk mewawancarai, mencari informasi di pabrik yang ada di Sumatera Barat itu. Silakan dulu, coba. Baik Pak, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ini memang tugas akhir dari mata kuliah ini adalah mewawancarai perusahaan yang kebetulan memiliki divisi ataupun departemen CSR seperti itu. Nah, kemarin itu kami merupakan salah satu kelompok yang terkendala mengenai perusahaan yang diwawancarai. Nah, di mana sebelumnya juga kami sudah mengajukan di beberapa perusahaan, tetapi ditolak Bapak untuk wawancara. Nah, kemudian kami meminta bantuan dari Bu Yuni, dan dari Bu Yuni itu mengusulkan pihak yang bisa diwawancarain adalah Danon dari PT yang ada di Jawa Barat ini, yang bersama Bapak John pada hari ini. Seperti itu Pak. Jadi kami kurang tahu kenapa Bu Yuni memilihnya yang di Jawa Barat tapi bukan Jawa Timur, seperti itu. Halo, apakah suara saya tidak terdengar? Ya, sorry, maaf. Ya, Pak. Tapi saya nggak tahu juga kenapa perusahaan-perusahaan lain yang diminta atau kesediaannya untuk dicari informasinya terkait dengan program CSR-nya, tapi nggak tahu juga alasannya itu. Tapi setahu saya kalau kita di Danone Group ini ada beberapa pabrik semuanya ada program CSR, termasuk yang di Jawa Timur itu saya bilang tadi. Tapi mungkin ya ada suatu hubungan dengan mitra kita di dosennya ada hubungan dengan mitra kita yang ada di Sumatera Barat, barangkali gitu ya. Insya Allah
sejauh yang tidak menyalahi kebijakan dari perusahaan, kita akan bantu kok. Semoga adik-adik semuanya bisa terbantu. Mungkin apa yang bisa saya jawab gitu. Gitu aja. Baik Pak, ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas ketersediaannya kami wawancarai pada hari ini, dan mohon maaf jika masih banyak kurangnya karena kami selaku mahasiswa juga masih harus banyak belajar. Nah mungkin apakah ini bisa dimulai ke sesi wawancara Bapak John? Ya, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bapak. Nah mungkin dari pertanyaan pertama nih Pak. Seperti yang diketahui dan atas informasi dari Bu Yuni bahwa PT Danone merupakan PT Aqua gitu Pak. Maksudnya salah satu produksinya adalah Aqua. Nah, dari PT Danone sendiri tuh CSR yang dilakukan itu sasarannya siapa saja yang gitu Pak? Maksudnya adakah CSR yang dilakukan di bagian Sumatera Barat itu dan sasarannya itu siapa saja gitu? Oke, baik. Saya kira beberapa perusahaan kita yang ada di seluruh Indonesia semuanya itu mempunyai komitmen yang sama sebenarnya. Komitmen yang sama di mana awalnya sebagai pendiri pabrik Aqua itu kalau nggak salah itu ada pertama kali di Bekasi. Kebetulan yang didirikan oleh Bapak Tirto. Nah, Bapak Tirto ini mempunyai misi. Artinya misi beliau itu bahwa perusahaan ini harus sejalan dengan kemajuan sosial di masyarakat gitu. Ini artinya perusahaan ini berkomitmen tidak hanya mencari keuntungan untuk perusahaan, tapi juga memberi kontribusi yang baik ya, yang berguna terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini semuanya di pabrik kita, kalau nggak salah ada sekitar 21 pabrik di Indonesia ini, komitmen yang sama itu. Jadi kelompok sasaran yang yang menjadi sasaran di dalam pelaksanaan program CSR ini itu kita melakukan studi gitu, atau yang namanya diawali dengan social mapping atau pemetaan sosial nih. Ini perlu semua kita lakukan di semua pabrik sebelum melakukan program CSR. Artinya ini kita betul-betul mencari kebutuhan masyarakat di sekitar pabrik, juga apa saja yang perlu kita support untuk memajukan masyarakat di sekitar pabrik. Nah, ini adalah satu cara teknik kita untuk mencari kelompok-kelompok sasaran dari program CSR yang kita lakukan di setiap pabrik. Nah, ini memang kita lakukan tidak dilakukan sendiri, tapi kita juga lakukan bersama mitra. Mitra itu kebetulan sebagian besar itu adalah mitra yang dari NGO atau LSM yang udah berkompeten. Artinya mereka tuh udah bisa melakukan atau berpengalaman melakukan sebelumnya terkait dengan program-program CSR yang kita lakukan. Jadi untuk memilih kelompok masyarakat atau sasaran ini memang berdasarkan kajian kita tadi yang namanya social mapping ini. Di hasil social mapping ini ada yang namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang perlu kita support itu. Artinya ini memang hasil survei yang dilakukan, kebutuhan apa saja yang perlu disupport oleh program CSR ini. Mungkin begitu.
Baik, terima kasih Bapak Danon atas jawabannya. Nah, tadi saya cukup menyoroti yang bagian ini ya Pak. Ada mitra seperti NGO dan LSM. Nah, untuk mitra PT Danon sendiri itu di Sumatera Barat. Oh, mohon maaf, saya kira Bapak terpental. Ya, untuk NGO dan LSM sendiri itu maksud kami ranah kerja atau ranah bergeraknya itu bagaimana nih Pak? Baik. Jadi kita tuh melakukan program CSR atau pelaksanaan program CSR itu kita tidak melakukan langsung ya dari perusahaan. Artinya seperti saya nih. Saya ini sebagai boleh dikatakan yang mengkoordinir program CSR di perusahaan, tapi saya tidak punya tim gitu kan. Saya tidak punya tim, jadi saya tidak bisa melakukan program itu secara sendiri gitu kan. Nah, program ini karena programnya berbasis pemberdayaan masyarakat, kalau itu kita lakukan sendiri, itu tidak memungkinkan karena kita tidak melakukan program CSR itu satu atau dua saja itu. Kita rata-rata melakukan program CSR ini ada 3 program 1 tahun itu di Sumatera Barat gitu kan. Jadi saya tidak bisa melakukan sendiri itu kan. Artinya kita minta bantu atau kita bermitra dengan NGO atau LSM lokal yang berkompetensi, yang mempunyai pengalaman terkait dengan program-program yang kita lakukan. Jadi semua program itu rata-rata kita serahkan pelaksanaannya kepada mitra kita, yaitu NGO yang ada di sekitar pabrik atau NGO lokal gitu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Atas jawabannya maksud saya. Nah, sebelum memasuki pertanyaan selanjutnya, mohon maaf ini ada yang terlewat Bapak. Sebelumnya izinkan kami untuk bertanya dari pihak Danon sendiri tuh, adakah pilar-pilar yang mengacu kepada CSR secara langsung atau mungkin visi misi ataupun moto seperti itu Bapak yang langsung mengarah kepada kegiatan CSR itu sendiri. Terima kasih Pak. Iya, memang ada visi misi ya, visi misi yang melandasi program CSR yang kita laksanakan. Tentunya visi misi ini sama ya, sama kalau kita boleh itu sama yang dilakukan oleh beberapa pabrik ya. Visi kita ini karena kita dalam satu satu perusahaan, artinya di bawah Danone, jadi kita mempunyai misi yang sama gitu kan. Kita tuh seperti saya bilang tadi kan salah satu misi itu adalah bagaimana kemajuan pabrik ini selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar pabrik. Ini salah satu misi kita. Artinya kita tidak mencari keuntungan saja, benefit untuk perusahaan, tapi juga kita memberikan bagaimana perusahaan ini bermanfaat bagi masyarakat itu kan. Jadi mereka itu atau masyarakat di sekitar pabrik ini merasa operasional pabrik ini mendapat manfaat bagi mereka itu kan. Nah ini kita lakukan dengan melaksanakan program-program CSR tadi gitu. Nah kalau pilar yang ada dimaksud tadi, memang kita ada pilar, beberapa pilar dalam pelaksanaan program CSR ini. Maaf, karena saya kurang kurang memahami. Boleh saya lihat dulu pilar-pilarnya, nanti jangan salah atau terbalik gitu ya. Tunggu sebentar.
Halo, apakah saya terkendala jaringan, teman-teman? Aman. Tidak, tunggu Halo, sebentar. Pak, lancar. Tunggu sebentar, Pak. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, Mbak, baik, sudah Pak. Baik, Pak. Ya, yang ada ditanyakan tadi sebagai pilar ya yang melandasi program CSR yang kita lakukan, yaitu ada beberapa pilar yang melandasinya itu kan. Yang pertama karena kita berbasis bisnis, jadi praktek perusahaan itu kita seiring dengan pelestarian air, pelestarian air ya dan lingkungan ini. Nah kita tahu bahwa kita bisnis ini memang berbasis air ya, sumber daya air. Jadi bagaimana kita mengambil air, mengeksploitasi air, tapi kita juga ikut melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan kualitas dan debit air yang ada di dalam tanah gitu kan. Jadi kita di sini melakukan program-program konservasi, juga pembuatan-pembuatan kalau kita namakan di sini adalah seperti membuat sumur resapan, membuat rorak dan lubang biopori ini. Ini adalah satu cara kita dalam mengimbangi air yang kita ambil dengan air yang kita masukkan ke dalam tanah. Artinya kita ikut membantu membuat sistem-sistem untuk meresapkan air ke dalam tanah. Gitu. Nah juga kita juga di sini dengan pelestarian lingkungan ini termasuk juga melakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis industri hijau gitu kan. Jadi juga kita melakukan penanam pohon yang dimana penampungan pohon kita melibatkan masyarakat gitu. Nah kemudian yang pilar keduanya yaitu bagaimana perusahaan ini melakukan praktek-praktek yang ramah lingkungan gitu. Nah ini kita juga seluruh pabrik ada program namanya Blue Operation. Nah Blue Operation ini sebenarnya adalah istilah yang kita buat di perusahaan sendiri yang hanya dilakukan oleh perusahaan Danone. Blue Operation ini kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya memang biru ya, tapi biru di sini kita artikan adalah hijau gitu kan. Jadi Blue Operation ini adalah industri hijau gitu kan, operasi yang hijau yang ramah lingkungan gitu kan. Ini kita banyak melakukan program-program ini, setiap tahunnya kita harus melakukan program-program ini, salah satunya seperti bagaimana kita memanfaatkan air yang biasanya terbuang gitu. Jadi kita manfaatkan lagi, kita recycle, kita manfaatkan lagi, salah satu gitu. Terus kita ada program-program untuk karbon ya, seperti penghematan listrik gitu, penghematan listrik. Jadi ada program-program juga seperti listrik atau lampu-lampu yang tidak digunakan itu kita matikan gitu. Terus kita juga melakukan
pemanfaatan lahan gitu kan, yang tidak bermanfaat, seperti kita melakukan penanaman gitu, penanam pohon. Jadi ada beberapa lahan yang kosong, kita juga manfaatkan sebagai taman kehati itu misalnya gitu. Nah, yang pilar berikutnya itu adalah pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah salah satu program yang intinya kita lakukan di program CSR, ya, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat ini. Ini program-program ini seperti yang saya sampaikan tadi, program salah satunya akses air bersih, konservasi, juga pertanian yang ramah lingkungan, dan peningkatan pendapatan masyarakat gitu. Nah, ada program baru juga beberapa tahun ini yang baru kita laksanakan, yaitu mendukung program pemerintah dalam pencegahan stunting. Nah, kemudian pilar berikutnya adalah pengelolaan distribusi produk. Pengelolaan distribusi produk ini terkait dengan transportasi. Bagaimana kita menggunakan transportasi ini dalam hal mengirimkan produk kita, akan bagaimana kita mengurangi dampak terhadap lingkungan itu kan. Jadi kita melakukan inisiatif seperti menggunakan truk yang udah emisi buangnya sesuai dengan standar gitu kan. Kemudian kerusakan truk yang dilalui nantinya akan berdampak terhadap jalan. Nah, kita bekerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk melakukan perawatan jalan yang dilalui oleh truk kita yang membawa produk gitu. Nah, barangkali itulah pilar yang melandasi program-program CSR yang kita laksanakan. Oke? Iya Pak, baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin kami ingin bertanya juga nih Pak, kan tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa pihak atau pabrik Aqua ini salah satunya adalah produksi air yang dimana itu mengeksploitasi air yang ada di wilayah masyarakat ini. Nah, kira-kira hingga tercetus program CSR itu kira-kira struggle atau tantangannya tuh apa nggih Pak? Maksudnya kan masyarakat pasti juga memahami bahwa air yang ada di wilayah mereka itu diambil seperti itu. Nah, pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi sehingga Bapak dan pihak dan memunculkan program-program CSR tersebut. Gitu. Ya, memang ini sudah tantangan bagi kita yang perusahaan yang bahan bakunya itu dari air. Mungkin ini semua seluruh Indonesia ya telah mengalami atau menjadi isu bahwa perusahaan-perusahaan yang mengambil air itu akan terjadi dampaknya ya. Terjadi dampak terhadap kekeringan. Isunya begitu gitu kan. Tapi bagi kita perusahaan di dalam melaksanakan operasionalnya atau pengambilan airnya, seperti saya bilang tadi, bagian dari salah satu kebijakan atau pilar yang saya sebutkan tadi, itu kita bagaimana mengeksploitasi air itu tidak berdampak terhadap lingkungan. Kita mengimbangi air yang kita ambil dengan air yang kita resapkan ke dalam tanah, gitu kan. Nah, air itu sebenarnya kita tidak mengambil air permukaan. Jadi air permukaan itu yang ada di sekitar pabrik itu tidak berpengaruh terhadap air yang kita ambil, gitu kan. Karena kita itu mengambil air dengan cara pengeboran dalam. Jadi air itu tidak
yang kita ambil itu tidak berpengaruh terhadap air permukaan, yang secara teorinya itu tidak akan berdampak terhadap kekeringan itu kan. Itu memang adalah satu tantangan kita. Tantangan kita bagaimana isu yang beredar ya, bagaimana masyarakat itu mempertanyakan gitu sebenarnya. Tapi secara ilmiah, secara studi itu belum dibuktikan, belum terbukti bahwa kita mengambil air itu tidak berdampak terhadap air permukaan. Itu belum dibuktikan. Hanya saja sebuah isu yang banyak ya. Ini jadi satu tantangan kita. Tapi bagaimana kita untuk mengelola tantangan ini, resiko ini, jadi kita mengimbangi tadi, seperti saya bilang tadi, melakukan reboisasi, penanaman pohon, gitu, membuat sumur resapan, membuat rorak, dan lubang-lubang biopori, gitu. Begitu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Bapak John. Itu kalau boleh tahu wilayah yang ada kegiatan reboisasi kemudian tadi beberapa yang Bapak sebutkan itu di Sumatera Barat saja atau ada wilayah lain gitu Pak? Kalau wilayah inti ya yang menjadi sasaran kita memang di daerah di mana sumber air kita itu berdampak ya. Artinya gini, kita ini memang masih melakukan reboisasi itu atau penanam pohon itu di sekitar pabrik di ring 1 kita. Kenapa? Ini ring 1 kita ini perlu kita kelola. Di mana yang menjadi isu terbesar yang akan menjadi risiko adalah di sekitar pabrik kita gitu kan. Jadi ada suatu penelitian ya atau cara teknik yang bisa menentukan di mana titik-titik lokasi yang perlu kita lakukan penanaman atau melakukan konservasi gitu. Nah ini adalah satu harus dilakukan dengan studi-studi yang lama juga, seperti studi hidrogeologi gitu kan, untuk menentukan di mana sih daerah tangkapan air ya, tangkapan air dari sumber air yang kita ambil ini. Nah, kita memprioritaskan di sekitar daerah tangkapan air yang kita itu biasa menyebutnya di recharge area itu. Nah, di daerah itulah yang baru kita prioritaskan untuk melakukan konservasi gitu kan. Tapi tidak mungkin tidak terbatas dengan wilayah tersebut, tapi kita juga melakukan kegiatan konservasi di luar recharge area, tapi kita harus kerjasama dengan beberapa pihak atau dinas-dinas terkait yang perlu kita support dalam program mereka itu seperti penanam pohon itu di luar recharge area kita. Begitu. Baik Pak, terima kasih. Nah, mungkin beralih ke pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya soal program CSR yang mengarah ke pemberdayaan masyarakat, pelatihan ataupun mengarah ke masyarakat yang sadar akan SDG seperti itu, apakah ada nih Pak dari pihak Danone sendiri menyediakan? Ya, semuanya dari program-program yang saya sampaikan tadi ini berbasis masyarakat ini, pemberdayaan masyarakat semuanya. Kita itu tadi saya katakan salah satu adalah untuk program konservasi. Nah, konservasi ini kita melibatkan masyarakat, gitu. Melibatkan masyarakat, kita melakukan penanaman dengan misalnya dengan tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat dan cocok tumbuh di daerah yang akan kita tanam gitu kan. Nah kebetulan kita ini saat ini kita lagi mengembangkan atau budidaya tanaman kopi gitu kan. Nah itu yang kita kembangkan dengan masyarakat dan juga kita imbangi dengan pembuatan lubang biopori dan rorak dan sumber resapan tadi gitu ya.
ini adalah suatu program pemberdayaan masyarakat nih. Karena program ini akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat juga lingkungan gitu kan. Jadi kopi ini sekarang udah berbuah dan masyarakat sudah mulai menerima hasilnya gitu kan. Ini salah satu pemberdayaan gitu kan. Nah, kemudian program WAS, Water Access Sanitasi gitu kan. Ini bukan hanya menyediakan akses air bersih, tapi kita juga melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat bagaimana melakukan atau mempraktekkan pola hidup bersih terhadap masyarakat ini. Ya, jadi kita support juga untuk membangun jamban itu kan, memberikan edukasi-edukasi tentang pola hidup bersih dan sehat gitu kan. Nah, kita selain itu program petani berkelanjutan tadi ini juga berbasis pemberdayaan masyarakat gitu kan. Berbasis pemberdayaan masyarakat artinya bagaimana kita untuk mengedukasi gitu kan dengan melalui nama kita di sini yaitu program sekolah lapang gitu kan. Kita mengedukasi petani-petani atau kelompok-kelompok petani yang ada di sekitar pabrik ini bagaimana mereka itu melakukan atau bertani ya, bercocok tanam dengan yang ramah lingkungan gitu. Terus dari bagian ekonomi development-nya kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat yang hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat dalam peningkatan atau penambahan ekonomi masyarakat gitu kan. Seperti kita membuat produk-produk atau olahan makanan yang dibuat oleh kelompok ibu-ibu, kemudian mereka jual. Ini juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semuanya program-program yang kita lakukan berbasis pemberdayaan, tapi yang sudah mendapat penghargaan dari program MDGs ini itu dari CFCD itu insya Allah kita setiap tahun ya dari tahun 2014 sampai tahun 2021 kita mendapat penghargaan kategori ya mungkin berbeda ya tidak terlalu seterusnya gold tapi ada juga beberapa yang berkategori silver gitu begitu. Baik, Pak. Ya, tadi terima kasih nih Pak sudah dijelaskan untuk bidang ekonomi, bidang lingkungan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya itu untuk internal perusahaan sendiri, adakah program pemberdayaan untuk pegawainya atau peningkatan skill seperti itu, Pak? Nah, kalau untuk program untuk peningkatan ya kapasitas skill dari karyawan sendiri itu memang saya sebenarnya kurang paham karena ini di internal pabrik ya, internal pabrik yang seharusnya itu yang menjelaskan dulu bagian HR gitu kan, HRD-nya gitu kan. Tapi secara komitmen perusahaan kita dalam pengembangan kapasitas karyawan ini ada gitu kan. Jadi kita ada beberapa training-training yang kita lakukan yang harus diikuti oleh semua karyawan. Terus nanti dari hasil-hasil kinerja mereka tuh kita nilai gitu kan. Jadi kita tuh ada penilaian tiap tahun gitu kan, penilaian tiap tahun. Jadi karyawan-karyawan yang nilainya bagus gitu kan, ini akan berdampak bisa berpengaruh terhadap kita ada rotasi-rotasi namanya karyawan itu mungkin karyawan yang nilai bagus ini bisa dirotasi atau dinaikkan grade-nya ke departemen lain gitu kan. Ini salah satu saya rasa ini adalah komitmen kita juga untuk meningkatkan kapasitas dari karyawan itu. Oke.
Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, teman-teman? Mungkin dari saya cukup. Mungkin saya ingin bertanya satu pertanyaan Bapak untuk Bapak John. Mungkin ini mengarah ke beberapa program-program kerja dan prinsip-prinsip yang sudah dilakukan sama PT Danone Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah CSR di perusahaan Bapak ini sudah selaras menggunakan prinsip citizenship sama filantropi ya, Pak? Terima kasih. Ya, kalau kita melakukan program-program CSR itu memang kita berdasarkan seperti saya bilang tadi, inilah berdasarkan apa namanya kajian ya, pemetaan sosial gitu. Yang kita dasarin adalah kebutuhan-kebutuhan ya masyarakat gitu kan. Juga ini berdampak terhadap perusahaan yang lebih baik ini ya. Ini kita melakukan ini kan ada pilar yang saya bilang tadi, sebutkan tadi, itu kita berdasarkan pilar-pilar yang sebagai landasan kita melakukan program CSR ini. Tapi sejauh dari itu kita belum bisa memastikan apakah itu sudah dilakukan sesuai dengan dengan sempurna gitu kan, dengan sempurna sesuai dengan harapan-harapan semua pihak gitu. Kita belum tahu gitu. Tapi kita jelas melakukan program-program CSR ini dengan kita tidak terpaksa melakukan program CSR ini di perusahaan, tapi memang ada menjadi suatu komitmen dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu kan. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Baik, sama-sama. Ya, baik. Dari pertanyaan yang sudah di-list dalam list kami juga sudah selesai kami tanyakan. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya sendiri sudah cukup. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, Bapak. Mungkin karena ini kami rasa sudah cukup. Nah, jika Bapak berkenan sebelum diakhiri ada sesi dokumentasi, jika Bapak berkenan untuk menyalakan kameranya, apakah bisa nih, Pak? Iya, baik. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman ada yang bisa bantu untuk dokumentasi? Mungkin ya, bisa mungkin. Oh, Apin. Baik, silakan Apin. Saya hitung ya, 3, 2, 1. Sudah. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak John dan semoga informasi yang diberikan bermanfaat bagi kami dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah CSR ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari kami selaku mahasiswa. Sekian dari saya moderator, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Dek. Ya, sukses ya, saya selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, nanti kalau memang ada yang diperlukan informasi lagi, silakan dihubungi saya. By WA bisa juga nanti. Oke. Baik, Ya, Pak. Saya ya. akan masih baik, Pak. Matur nuwun. Ya, sama-sama. Mungkin